Baik, kita jelaskan dulu dalilnya. Berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenabiannya, yang dengannya kenabian diakhiri. Sebagaimana disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ana an-nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi, tidak ada dusta di situ, dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Itu hadis ini punya makna teman-teman sekalian ya. Pada saat terjadi peperangan dan banyak orang mulai berlarian, kaum muslimin meninggalkan kancah peperangan, maka Nabi SAW mengucapkan kalimat ini, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Saya benar-benar nabi, seakan-akan mengatakan kepada muslimin yang lari dari kancah peperangan, saya benar-benar nabi, tidak ada kebohongan di situ. Tidak usah kalian ragu, janji Allah benar, pasti menang. Dan perkataan ana ibnu Abdul Muttalib, saya keturunan Abdul Muttalib, karena keturunan ini disebutkan dalam Taurat dan Injil tentang masalah siapa kakeknya, siapa ayahnya, kemudian dia lahir di mana, umur berapa pada saat ayahnya meninggal waktu dia 6 bulan di perut ibunya. Seperti yang masyhur dalam kisah Bahirah, salah satu pendeta Nasrani yang berada di negeri Syam. Pada saat Nabi SAW umur 12 tahun, Abu Talib, pamannya, waktu Abdul Muttalib sudah meninggal. Tentu Nabi SAW meninggal ayahnya pada saat beliau 6 bulan di perut ibunya. Kemudian Nabi SAW sampai umur 6 tahun. Kemudian ibunya meninggal, lalu kakeknya Abdul Muttalib. Nabi SAW dari umur 6 tahun sampai 8 tahun, 2 tahun. Dan pada saat itu Abdul Muttalib menjadi Raja Mekah. Kemudian setelah itu pamannya Abu Talib sampai masa kenabian, sampai meninggalnya Abu Talib. Tentu di sini teman-teman sekalian, waktu Abu Talib menaungi Nabi SAW dari umur 8 tahun sampai Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi, cukup lama. Pada saat Nabi SAW umur 12 tahun, sempat Abu Talib ingin keluar ke negeri Syam berdagang dengan beberapa teman-temannya. Lalu kemudian ikutlah Nabi SAW. Dalam buku-buku sirah disebutkan, Nabi SAW bergelantungan di bajunya Abu Talib, menangis, tidak mau kecuali di bawah. Dan ini bukan tradisi Nabi SAW. Biasanya Nabi tidak pernah begini. Sampai istri Abu Talib pun heran. Biasanya Nabi SAW sangat dewasa. Sampai Abu Talib punya anak banyak. Kalau istri Abu Talib sedang menyiapkan makan, maka anak-anaknya berebut makanan. Dan Nabi SAW tidak ikut berebut. Kalau ada sisa, beliau makan. Kalau nggak ada ya sudah, beliau diam. Maka Abu Talib sama istrinya selalu menyiapkan makanan khusus untuk Nabi SAW. Tidak pernah mengeluh, nggak pernah marah, nggak pernah nangis. Kok tumben pada saat umur 12 tahun itu dia nangis? Nabi SAW menangis, memegang baju Abu Talib, minta ikut. Pokoknya nggak mau dilepas. Sampai akhirnya Abu Talib dengan istrinya sepakat, kalau gitu kita bawa saja. Dan waktu itu tidak pernah anak di bawah 15 tahun dibawa safar. Nabi SAW masih 12 tahun, dibawalah pergi ke sana. Ada hikmah ternyata, subhanallah. Pada masa itu teman-teman sekalian, semua pendeta Nasrani sedang menunggu-nunggu masa keluarnya Nabi terakhir. Salah satu pimpinan pendeta yang sangat masyhur namanya Bahirah. Dan sampai sekarang masih ada puing-puing gerejanya di negeri Syam. Dikenal dengan gereja Bahirah. Bahirah ini, dia selalu memperhatikan dari jendela gerejanya kafilah-kafilah dari negeri Arab kalau lewat. Karena dia tahu dari Jazirah Arab itu Nabi terakhir. Kemudian ditunggulah kafilah-kafilah itu lewat. Sebagaimana juga saya jelaskan kalau tidak salah pertemuan yang lalu, nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad sendiri itu dari kitab Taurat dan Injil. Dan Abdul Muttalib mendapatkan dari seorang pendeta Nasrani juga. Sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang tahu nama Muhammad dan Ahmad. Gak ada orang Arab namanya ini. Ini diambil dari kitab Injil. Karena pendeta pernah berkata kepada Abdul Muttalib, kakek Nabi ya. Sebentar kita kembali ke kisah Abu Talib. Maka Abdul Muttalib sempat ditanya oleh seorang pendeta Nasrani di negeri Syam, dari mana kalian? Dia bilang dari Jazirah Arab. Dari kota mana tepatnya? Dari Mekah. Kata pendeta itu, akan keluar dari kota kalian Nabi terakhir yang kami semua menunggunya, dan namanya Muhammad. Orang tidak ada yang tahu nama Muhammad orang Arab pada saat itu, walaupun maknanya bagus. Muhammad dan Ahmad sama, artinya terpuji. Maka kata Abdul Muttalib, dari mana anda tahu? Dia bilang, kami tahu dari kitab kami. Taurat dan Injil menceritakan Nabi terakhir namanya dia Muhammad. Maka Abdul Muttalib pun pulang bersama dengan 3 orang temannya. Kalau teman-teman ikuti di sirah, saya panjang lebar ceritakan tentang siapa saja nama teman Abdul Muttalib. Dan akhirnya dia pulang dan mereka sepakat siapa yang dikaruniai anak pertama laki-laki atau cucu pertama laki-laki, mereka akan memberikan nama Muhammad.
Dan pada saat itulah yang paling pertama menemukan cucu adalah Abdul Muttalib, dan beliau memberikan nama Muhammad. Ini rahasia nama Nabi Muhammad SAW. Baik, kita kembali kepada kisah Abu Talib tadi. Akhirnya Abu Talib ini kafilahnya lewat di depan gerejanya Bahira. Tepatnya istirahat di depan situ. Uniknya kafilah ini dari semua kafilah ini lagi panas terik matahari, dinaungi oleh awan. Khusus kafilah ini yang ada Nabi SAW. Dan pada saat kafilah itu berhenti di bawah pohon kurma itu menundukkan kepalanya, menundukkan daun-daunnya, terarah ke kafilah itu. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari ada ya. Bahira heran, maka dia bilang sama staf-stafnya di gereja, undang kafilah ini secara khusus makan, panggil makan. Masuklah Abu Talib dengan teman-temannya, dan mereka meninggalkan Nabi SAW menjaga barang-barang, gak ikut masuk. Bahira waktu hidangkan makan, orang-orang Arab ini pada makan semua, mereka tidak tahu kenapa diundang. Bahira melihat muka satu persatu, nggak ada ciri yang dia mau cari. Dia tanya, masih ada nggak dari orang kafilah yang tidak ikut? Kata mereka, masih ada, anak kecil, kami tinggalkan di luar. Kata Bahira, izinkan saya ketemu dengan dia? Kata mereka, silahkan. Pergilah Bahira bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dipanggil Nabi SAW masuk ke dalam. Yang paling pertama Bahira lihat adalah ciri-ciri fisik. Karena dalam Taurat dan Injil disebutkan secara detail, alisnya seperti busur panah, warna hitam, kulitnya putih, pipinya kemerah-merahan, kemudian rambutnya berombak, dan yang paling ditekankan adalah di pundak sebelah kanannya ada tanda kenabian. Itu seperti gumpalan daging berwarna merah. Semua nabi punya ini, Di pundak sebelah kanan ada tanda seperti daging yang menggumpal lalu dikelilingi dengan bulu yang lebat. Tapi ini hanya untuk nabi. Yang ada yang ngaku lagi di sini. Kita ini spesialis mengaku. Maka Bahira bertanya kepada Nabi SAW di umur 12 tahun. Pertanyaan pertama yang dilemparkan kepada Nabi SAW, dan ini paling gampang untuk memancing orang ini penyembah berhala atau tidak. Orang-orang Mekah sangat menghormati dua patung besar, namanya Lat dan Uzza. Ini patung besar sekali. Sampai kalau ada orang berdiri di bawahnya patung itu, dia cuma terlihat 1/10 dari patung itu. Jadi besar sekali. Dan setiap orang-orang Quraisy kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza takut kualat, pasti jujur. Begitu keyakinan mereka. Jadi kalau orang Quraisy zaman itu ditanya, saya tanya kamu atas nama Lat dan Uzza, pasti dia jujur lah, ketakutan kualat. Maka Bahira bertanya kepada Nabi SAW, hai anak kecil, saya bertanya kepada kamu atas nama Lat dan Uzza, jujurlah. Saya mau bertanya. Jawaban Nabi SAW, jangan kau sebutkan dua nama berhala itu, karena saya tidak menyukai keduanya. Belum pernah ada orang Quraisy begini nih. Bukan cuma sekedar menolak, tapi memastikan berhala dan membencinya. Bahira heran. Lalu kemudian Bahira mengatakan, hai anak kecil, apa kau izinkan saya melihat pundakmu? Karena Nabi SAW silahkan. Dibuka pundaknya, ditemukan tanda kenabian, namanya alamat nubuwah. Begitu melihat, Bahira langsung mencium tanda kenabian Nabi SAW, kemudian memeluknya sambil mengatakan, kaulah orangnya. Ini riwayat sahih. Lalu Bahira membawa Nabi SAW masuk ke dalam. Tradisi orang Arab Quraisy pada saat itu aib, memalukan kalau anak kecil ikut makan sama orang besar. Entah di Indonesia ada nggak tradisi ini. Jadi anak kecil disuruh makan terakhir. Kalau ada sisa, nggak boleh campur sama orang besar. Tapi kita harus tahu sunnah Nabi SAW terbalik. Anak kecil diikutkan makan. Ini cerita kata Bahira, kenapa kalian tidak ajak makan anak ini? Mereka bilang ini anak kecil. Kata Bahira, siapa walinya anak ini? Wali, bukan orang tua ditanya. Wali itu berarti penaungnya. Kata Abu Talib, saya ayahnya. Kata Bahira apa? Kau dusta. Nggak mungkin. Anak ini ayahnya sudah mati pada saat dia umur 6 bulan di perut ibunya. Ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Kakeknya menaungi dia 2 tahun sampai 8 tahun. Kalaupun kau benar walinya, kau adalah pamannya. Bahira tahu ciri-cirinya. Abu Talib heran, dari mana anda tahu? Diambilkan kitab Injil, di sini disebutkan. Ponakanmu ini adalah nabi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh ahli kitab, tapi bawa pulang dia sekarang ke Mekah. Karena kalau orang Yahudi tahu dia turunan Arab, maka dia akan dibunuh. Nah, orang-orang Yahudi mau dari turunan Bani Israel. Tentu kedustaan ya. Karena Nabi Isa pun dari Bani Israel, tapi orang Yahudi tidak beriman.
Itu kebohongan, tapi begitulah. Akhirnya Abu Talib membawa pulang Nabi SAW ke Mekah dalam kondisi ketakutan. Tapi ini informasi. Kalau sebenarnya baginda Nabi SAW memang Nabi, dan perkataan mengatakan Ana ibnu Abdul Muttalib, ini menjelaskan kepada ahli kitab, saya benar-benar Nabi yang kalian tunggu. Karena nama Abdul Muttalib ini tersebutkan di dalam kitab mereka.